ini yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Shalom semua. Ya, puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini, di hari ini. Kita ada di minggu yang pertama di bulan September ya. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Tetapi kita bersyukur apapun keadaan waktu kita, yang kita percaya tetap adalah penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Pada saat ini saudara, saya mengajak kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tahun kemenangan. Saudara, kita akan belajar menang atas kekecewaan, saudara. Satu firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Sebetulnya saudara bisa membaca di semua pasal di pasal yang pertama ini di kitab Yosua. Tapi saya akan tunjukkan satu ayat untuk kita pelajari, saudara, sebagai awal kita belajar bersama-sama tentang topik ini, saudara, menang atas kekecewaan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam ayat ini, saudara, kita mempelajari bahwa di ayat-ayat yang lain juga disebutkan inilah panggilan yang diterima oleh Yosua saat Musa meninggal, saudara. Yosua menjadi pengganti Musa atas kehendak Tuhan. Dan saudara bisa membayangkan ketika Yosua diberikan tugas yang berat ini, pasti Tuhan tahu sendiri bahwa Yosua pasti akan penuh dengan hati yang tidak yakin, saudara. Karena dia lihat sehebat-hebatnya pemimpinnya, seorang Musa pun gak bisa pimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, saudara. Apatah lagi dia berpikir, apatah lagi dia yang masih muda. Keadaannya, dia melihat kepada situasinya, dan dia melihat situasi kepada bangsa Israel yang hendak dia pimpin. Dia merasa dia tidak mampu, saudara. Tetapi luar biasa, Tuhan datang pada saat yang tepat sekali, karena Tuhan yang tahu kondisi hati Yosua, saudara. Jadi Tuhan perlu datang untuk memulihkan kembali hatinya, saudara. Hatinya yang tidak utuh, saya berkata, hatinya yang tidak penuh, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa akibat kalau hati itu tidak utuh, saudara? Apa akibat ketika hati itu tidak penuh? Hati yang utuh dan hati yang penuh, Alkitab sering berbicara tentang hati ini. Makanya sampai dia berkata bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ayat ini sinkron dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel ketika dia hendak mencari raja menggantikan Saul, saudara. Dia berkata, jangan pandang parasnya, tapi perhatikan hatinya, saudara. Tuhan fokus kepada hati, saudara. Kenapa? Karena tadi dikatakan Amsal, dari hati ini terpancar seluruh kehidupan. Mau lihat kehidupan orang, lihat di hatinya, saudara. Seluruh gerak-gerik kita ini ditentukan oleh hati kita. Jadi kalau hati kita tidak penuh, kalau hati kita tidak utuh, atau dalam bahasa yang lain disebutkan kalau kita tidak jaga hati kita, sehingga hati kita menjadi kotor, hati kita tidak bersih, hati kita tidak kudus. Alkitab berkata bahwa kalau inputnya seperti itu, kita
kita lihat bahwa outputnya, keluarnya pasti akan tidak sempurna, saudara. Jadi apa yang dialami oleh Yosua juga seperti itu, saudara. Tuhan perlu datang untuk meneguhkan kembali hatinya, untuk menguatkan kembali hatinya, atau saya pinjam kata yang lain adalah Tuhan perlu pulihkan kembali hatinya, saudara. Hatinya apakah atau seperti apa hati Yosua, saudara? Saya percaya bahwa hati Yosua ini bercampur. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan lain sebagainya, saudara. Campur aduk, saudara. Sehingga Tuhan perlu datang untuk memulihkan kembali hatinya. Tuhan perlu datang untuk menguatkan, meneguhkan kembali hatinya, saudara. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 juga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hati ini tidak utuh ketika ada dosa yang kita simpan. Ada dosa yang kita terus jaga dan pelihara, yang kita tidak bereskan di hadapan Tuhan. Ini mempengaruhi hati, saudara. Tetapi pengaruh-pengaruh hati yang lain ternyata juga ini bicara tentang ketika hidup kita penuh dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, ini mengganggu keutuhan hati, saudara. Dan apa yang kita pelajari saat pagi ini, yaitu kekecewaan, membuat hati kita ini tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa utuh, saudara. Sehingga ketika tidak utuh, outputnya jelas, nggak ada semangatnya, nggak ada gairahnya. Outputnya juga jelas, nggak ada yang namanya pandangan yang jelas, fokus ke depan, saudara. Terpengaruh. Sama seperti Tuhan berkata saat kita belajar tentang kekhawatiran. Siapa yang karena kekhawatiran bisa menambah sehasta dalam hidupnya? Artinya tidak akan membawa kemajuan ketika kita khawatir. Demikian ketika kita takut, kita tidak bisa maju. Tetapi juga ternyata kecewa membuat kita juga tidak bisa maju, saudara. Hati yang kecewa membuat hati kita nggak utuh, saudara. Nggak bisa selesaikan rencana Tuhan, nggak bisa selesaikan panggilan kita, saudara. Padahal untuk panggilan kita ini harus diselesaikan dengan maksimal. Tapi karena kita memelihara hati yang kecewa ini, akhirnya kita nggak bisa maksimal, saudara. Kadang-kadang kita jadi malas-malasan, saudara. Kadang-kadang kita menjadi tidak bisa. Misalkan ketika kita punya semangat itu, semangat kita itu berubah-ubah, saudara. Nggak bisa konstan. Ternyata ketika kita belajar, selain karena dosa, ada hati yang penuh ketakutan, kekhawatiran, tetapi juga hati yang kecewa ini akan sangat memberikan efek yang negatif dalam hidup kita. Hal yang paling fatal adalah kita tidak bisa menjalankan kehendak Tuhan, apalagi menyelesaikannya, saudara. Jadi sangat penting untuk kita belajar tentang hati yang kecewa ini. Sehingga kita perlu, ketika hati kita kecewa, kita perlu selesaikan itu, saudara. Karena kalau kita tidak selesaikan, banyak dampak negatif yang kita akan alami, saudara. Siapa di tempat ini yang tidak pernah kecewa, saudara? Saudara yang di rumah, ada yang tidak pernah kecewa? Ternyata kita tidak bisa mengelak dari namanya kecewa ini. Berbagai situasi bisa membuat kita kecewa. Ketika harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan, saudara, itu kita bisa kecewa. Kecewa dengan apa yang kita sedang perjuangkan. Kita kecewa dengan diri sendiri. Tapi ternyata lebih banyak kita kecewa juga dengan apa? Dengan orang lain. Saat kita berhubungan dengan mungkin pemimpin kita, orang-orang yang kita pimpin, kita bisa kecewa dengan pemimpin kita bisa kecewa dengan orang yang kita pimpin, saudara. Kita bisa kecewa dengan orang-orang yang dimana mungkin kita sudah tolong,
Tetapi karena ekspektasi kita, harapan kita adalah dia mau berterima kasih untuk apa yang kita sudah lakukan bagi dia. Tapi bukan sebetulnya hanya ingin berterima kasih, tetapi ada satu harapan, dia mau membalas kembali apa yang kita pernah lakukan buat dia. Dan ketika itu tidak terjadi, saudara, bahkan malah yang dia lakukan itu bertolak belakang yang kita harapkan, wah, kita bisa kecewa, saudara. Dan lebih banyak kita kecewa dengan orang-orang terdekat kita. Betul? Kita banyak kecewa dengan istri kita, suami kita. Kita banyak kecewa dengan orang tua kita, anak-anak kita. Sangat bisa. Siapa yang akan bisa berkata hari ini, saya tidak pernah dikecewakan. Saya tidak pernah menjadi kecewa. Semua kita, siapapun kita di tempat ini, mau level iman kita sehebat apapun di tempat ini, kita masih bisa kecewa. Bahkan ini yang fatal, saudara. Mungkin kita tidak kecewa dengan diri kita, kita tidak kecewa dengan orang, tapi ada satu waktu di mana kita kecewa dengan Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa golongan orang di bagian ini banyak sekali. Hanya saja mereka tidak pernah sadar bahwa selama ini mereka kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah ibadah terus. Tuhan, saya sudah berikan yang terbaik bagi Engkau yang ada dalam hidup saya. Seluruh talenta saya yang terbaik saya sudah diberikan. Dan dia berpikir bahwa semua ketika dia memberikan semuanya, tidak akan ada masalah lagi yang terjadi dalam hidup dia. Tapi apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Karena apa? Selalu pasti akan ada masalah terjadi. Selalu saja akan ada situasi yang membuat siapapun juga, mau dia orang punya iman seperti apapun, kamu akan melihat apa yang engkau tidak harapkan itu bisa saja terjadi, saudara. Berapa banyak orang-orang percaya yang ada di posisi ini, saudara. Dan paling banyak harusnya jatuh kepada orang percaya. Bahkan orang melayani Tuhan. Jadi semua kita, siapapun kita, tidak akan pernah terlepas daripada situasi yang akan membuat kita kecewa, saudara. Saudara lihat, betul nggak realitas ini? Saya tidak tahu hari ini engkau lagi kecewa dengan apa, saudara, dengan siapa. Tapi ada saja yang membuat kita mungkin di hari-hari ini kita kecewa, ataupun mungkin hari ini kita lagi dalam keadaan kita kecewa, saudara. Jadi kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya situasi yang akan membuat kita kecewa. Gak bisa, saudara. Tetapi kita bisa membuat satu keputusan dan pilihan dalam hidup kita, bahwa kalaupun ada situasi membuat saya kecewa, saya tidak akan hanyut dalam kekecewaan itu. Saya putuskan untuk saya selesaikan kekecewaan yang mungkin saya alami. Saya harus bereskan kekecewaan yang ada dalam hidup saya. Jadi kekecewaan ini paling banyak memberikan dampak negatif, saudara. Apakah ada dampak positifnya? Hampir nggak ada, saudara. Hampir semua kekecewaan ini memberikan dampak yang negatif, saudara. Baik itu kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap situasi, kecewa terhadap Tuhan. Ini akan mendatangkan banyak hal negatif. Demikian parahnya ketika kita kecewa, saudara. Sehingga kita perlu belajar dan kita perlu sadari, kalau kita lagi ada dalam kekecewaan, ingat, cepat atau lambat itu akan memberikan efek-efek yang negatif bagi kita. Efek-efek negatif apa saja yang bisa terjadi ketika kita kecewa, saudara? Dalam Alkitab ada banyak contoh-contohnya. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja.
Kekecewaan yang pertama mengakibatkan dosa masuk dalam hidup kita. Saat kita kecewa membuat dosa bisa masuk. Di mana contohnya? Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Itu bicara tentang Kain yang kecewa karena persembahannya kurang diterima. Yang diterima adalah persembahan Habel, saudara. Dan waktu dia lihat persembahan Habel yang diterima, Kain menjadi kecewa. Dan apa yang terjadi? Kecewa yang dia simpan, kecewa yang dia terus pelihara dalam hidup, dalam hatinya, kecewa yang sudah menguasai hidupnya, membuat Kain akhirnya merencanakan untuk membunuh adiknya. Saudara mungkin berpikir, apa? Saya tidak separah-parah itu kok. Tapi saudara tahu nggak? Dari kecewa lah kita akan muncul yang namanya, kalau kita pelihara terus, nanti akan menjadi kebencian. Dan kalau engkau tidak selesaikan kecewa ini, yang sudah menjadi yang namanya benci ini, menjadi pahit hati kita, saudara. Sehingga tidak jarang kata-kata kita pasti juga akan sangat-sangat tidak memberkati, saudara. Dan banyak orang-orang yang memelihara kebencian, mereka nggak sadar endingnya mereka bisa apa? Kalau tidak membunuh orang, mereka bunuh diri sendiri. Mungkin saudara ketawa-ketawa kalau lihat, masalah begitu saja kok harus membuat dia lompat di jembatan Liliba ya. Kemarin ada kejadian ya, dokter cantik lagi mau loncat, saudara. Usut punya usut, ternyata karena pasangannya itu tidak direstui oleh orang tuanya, saudara. Kalau kita berpikir kok bisa sampai seperti itu? Karena ini, saudara, kekecewaan yang dia pendam terus, dan ini sudah membuat dia pahit hati terhadap orang tuanya, saudara. Ya, dia tidak membunuh orang tuanya, tidak, tapi dia mau bunuh diri, saudara. Hari-hari ini banyak angka bunuh dirinya mulai tinggi, saudara. Di Asia memang Jepang masih termasuk yang paling tinggi. Tetapi di Indonesia juga sudah mulai banyak, saudara. Kekecewaan yang memuncak bisa membuat orang, kalau tidak membunuh, dia akan bunuh diri, saudara. Sehingga saudara jangan main-main dengan kekecewaan, saudara. Jangan biarkan kekecewaan di hati saudara tetap melekat, saudara. Jadi Kain merasa bahwa kok Tuhan hanya terima persembahannya Habel, kenapa nggak terima persembahan? Wah, dari situ dia mulai ini, wah ini Tuhan tidak adil ini. Dia kecewa dengan Tuhan, dia kecewa dengan adiknya. Dia pelihara kekecewaan itu sampai menjadi pahit hati, sampai menjadi benci, dan dia merencanakan dia harus bunuh adiknya. Saudara lihat segitunya efek daripada kekecewaan, saudara, yang kita pelihara terus, yang kita tidak selesaikan. Mungkin saudara tidak membunuh secara fisik, tapi secara kata-kata engkau mungkin memperkatakan kata-kata yang membunuh karakternya, yang membunuh dia. Kita berkatakan bukan membunuh, bukan menghabiskan nyawa, bukan menghilangkan nyawa orang saja, tetapi kebencian itu pun adalah membunuh. Kita bisa membunuh orang dengan kata-kata kita, dengan kutuk yang keluar dari mulut kita, saudara. Dan namanya kalau kita sudah sakit, dikatakan bahwa di dalam ini sudah sampah, jadi keluar kata-kata pasti sampah semua. Nggak akan mungkin ada kata-kata memberkati diri, nggak akan mungkin ada kata-kata atau doa yang memberkati dia, saudara. Nggak mungkin. Jadi selesaikan setiap kekecewaan apapun yang ada dalam hidup kita. Jangan main-main dengan kecewa itu, saudara. Yang berikut, dalam Alkitab juga jelas, kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6.
Di sana saudara akan menemukan seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh hebat, saudara. Bahkan dia disebutkan sebagai Elia di zaman perjanjian baru. Spirit Elia dia miliki. Siapa dia? Dia Yohanes Pembaptis, saudara. Dia kecewa dengan siapa, saudara? Dia kecewa dengan Yesus. Dan satu saat ketika dia dalam puncak pelayanannya, dia tidak takut dengan apapun. Dia melayani sungguh-sungguh, saudara. Dia menantang orang-orang untuk bertobat. Satu persatu bertanya kepada dia, apa yang harus saya lakukan? Sampai pejabat-pejabat tinggi dia berkata, kamu bertobat. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Dan ada satu, saya berkata, khotbah yang paling menantang ketika dia mengkhotbahi Herodes, saudara. Herodias maksudnya. Menyinggung tentang pernikahan mereka yang tidak benar, saudara. Dan itu yang membuat dia masuk penjara, saudara. Ketika dia melihat Yesus dengan semua pelayanannya, dia mulai bertanya, kalau engkau itu, kalau betul itu Yesus, dia Mesias, dia yang berkuasa, dia yang dinantikan oleh bangsa Israel, kenapa dia tidak selamatkan saya di sini? Dia membandingkan pelayanan Yesus bisa dengan bebas melayani, tetapi dia sangat-sangat terbatas, saudara. Jadi kekecewaan membuat kita membandingkan pelayanan kita, karya kita, pekerjaan kita, usaha kita dengan orang lain, saudara. Dan ini akan lama-kelamaan merusak hidup kita, saudara. Membuat kita tidak punya semangat lagi, saudara. Saudara lihat ketika saudara mulai membandingkan apa yang saudara kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. Apalagi apa yang orang lain kerjakan mulai maju, saudara. Apa yang ada di hati saudara? Apakah saudara berkata, puji Tuhan, dia maju ya? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memproteksi hatinya yang bisa berkata bahwa masih bisa mensupport orang, ayo luar biasa, maju terus. Tapi rata-rata orang bisa menjadi kecewa, apalagi yang dia usahakan ini mungkin lebih membutuhkan tenaga, membutuhkan uang daripada yang lain. Saya sudah korban banyak, kenapa orang lain gampang-gampang sekali ya bisa naik, bisa maju. Ketika kita membandingkan seperti ini, kita lagi memelihara yang namanya kekecewaan yang akan merusak hidup kita, saudara. Jadi kekecewaan mengakibat dosa masuk dalam hidup kita. Kekecewaan membuat kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, atau apa yang kita kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. Dan itu sangat-sangat, saya berkata, berdampak negatif dalam hidup kita. Ada orang-orang karena membandingkan hidup mereka dengan orang lain sampai susah tidur, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta berlebihan. Ada yang begitu loh. Kemajuan orang membuat dia tidak bisa tidur, saudara. Mau kemajuan orang lain membuat dia, wah, tertusuk hatinya, saudara. Yang benar adalah kemajuan orang lain membuat kita bersyukur kepada Tuhan, dan malah kita berkata, wah Tuhan luar biasa. Katakan amin, saudara. Ketika melihat orang lain maju dan melihat apa yang kita kerjakan mungkin belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kita, saudara. Bahkan mungkin seperti Yohanes Pembaptis melihat apa yang dia kerjakan hanya membawa dia sampai ke penjara ini, saudara. Hanya membawa hidupnya tambah susah, saudara. Karena ternyata ada waktu di mana Yohanes Pembaptis keluar sebagai orang yang viral, saudara. Dan saya percaya untuk membungkam kesombongannya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan kita mengerti Tuhan pernah memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis. Semua yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang akan melebihi Yohanes Pembaptis. Betul tidak? Artinya apa? Tuhan berkenan dengan kehidupannya. Tetapi dalam perasaannya seorang Yohanes Pembaptis, dia kecewa. Kenapa kok bisa pelayanan sehebat saya ini bisa berakhir di sini saja?
Yang kalau kata orang bilang ini kegagalan sudah. Tapi bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati, itu adalah keberhasilan. Katakan amin sudah. Tapi persoalan kan manusia melihat apa yang kelihatan ini. Kalau berakhir di penjara berarti gagal sudah. Tapi Tuhan tidak lihat itu sudah. Tuhan lihat hatinya yang terprotek ketika dalam penjara. Akhirnya ketika dia tanya, dia utus murid-muridnya, coba tanya ke Yesus, betul nggak Yesus ini Mesias? Diakah yang memang ditunggu-tunggu, nggak ada yang lain? Murid-murid itu tanya kepada Yesus dan mereka kembali dan mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis, iya dia betul. Dan dia pesankan kepada Yohanes adalah jangan sampai kecewa dan menolak dia. Yang ketiga saudara, kekecewaan membuat kita sulit mengalami mujizat saudara. Ada banyak orang, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat mujizat, saya ingin mujizat, saya ingin terobosan Tuhan. Tapi ternyata sudah berdoa, melayani sungguh-sungguh, terobosan mujizat itu belum terjadi. Saya berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan saudara. Saya tanya kepada dia, kamu bergereja? Iya. Melayani? Ya. Seluruh keluarga saya melayani. Terus pembicaraan terus saya lanjutkan saudara. Saya lihat dia ada kecewa. Dan saya tanya, kamu ada kecewa ya? Pertama dia berkata, tidak. Saya bilang, apa yang kau harapkan hari-hari ini? Ternyata dia mengharapkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia sudah berdoa, minta mujizat. Berdoa kemana-mana, banyak orang doakan, tidak pernah terjadi. Belum terjadi maksudnya. Dan ini Tuhan tunjukkan kepada saya, dia kecewa dengan Tuhan, bukan kecewa dengan siapa-siapa. Dan saya katakan kepada dia bahwa ya mungkin kamu berharap bahwa kamu sudah melayani Tuhan dan semua Tuhan akan jawab sesuai dengan mau kamu. Tetapi ternyata ada yang belum tergenapi kan. Dan kamu kecewa dengan Tuhan. Wah, dia langsung menangis, saudara, dia langsung pecah. Dia berkata, aduh iya, saya berharapkan begitu. Kenapa? Saya kan sudah melayani, saya sudah mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak orang melayani, dia maunya seperti barter begitu. Kalau saya sudah lakukan ini, harusnya Tuhan lakukan yang ini. Dan banyak orang akhirnya kecewa. Jadi hal ini yang terjadi saudara. Tetapi ketika kita sadar sepenuhnya bahwa walaupun kita sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tidak sepenuhnya yang kita harapkan itu harus terjadi sesuai dengan yang kita mau saudara. Karena kalau tidak, hati-hati, kita akan kecewa saudara. Kita akan kecewa. Dan ternyata kekecewaan akhirnya menghambat dia untuk mengalami mujizat. Saya berkata harusnya Tuhan sudah membuat mujizat, tapi kamu sudah kecewa dengan Tuhan. Akhirnya membuat engkau mulai malas untuk berdoa kembali, mulai ogah-ogahan dalam pelayanan mulai ya udah Tuhan juga enggak jawab. Jadi kekecewaan menghambat malah kita untuk mengalami mujizat. Jadi kalau hari ini engkau lagi berdoa dan Tuhan belum jawab, yakinlah engkau sudah bawa di hadapan Tuhan. Dan yakinlah sesuatu yang terbaik Tuhan akan kerjakan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup. Sehingga engkau jangan menjadi penghambat mujizat itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Itu yang terjadi atas orang-orang di Nazaret, tempat Yesus, keluarga-keluarga Yesus ada saudara. Orang-orang Nazaret kecewa dengan Yesus. Karena apa? Melihat Yesus ini, ini kan Maria Yusuf punya anak. Ini kan bikin mebel sama-sama kita. Kok dia bisa jadi pembuat mujizat di mana-mana? Jadi akhirnya Tuhan tertolak di tempat kelahirannya. Dan itulah yang menyebabkan mereka ini kecewa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka, Alkitab berkata, Yesus sendiri yang berkata bahwa di tempat-tempat lain akan terjadi mujizat, tapi di sini tidak mungkin ada terjadi mujizat. Karena apa? Di sini orang-orangnya kecewa semua.
Saudara mau keluarga saudara ada mujizat? Amin. Selesaikan kekecewaan. Karena kekecewaan malah menghambat mujizat itu terjadi, terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Dan yang berikut dikatakan juga bukan hanya itu tadi Matius 13 ayat 54 sampai 58. Yang keempat, itu terjadi atas Saul, saudara. Saul kecewa terhadap Daud, bangsa Israel yang berkata, wah kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, kalau Saul itu hanya beribu-ribu saja. Dan ini bagi Saul ini baru tak iris-iris ini. Saul, enak aja kalian membandingkan, saya ini kan saya raja. Saudara bandingkan dengan Daud yang masih muda, ingusan. Jadi kekecewaan membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan, melihat masa depan. Berbeda dengan Yusuf, saudara. Yusuf dari awal sudah dikecewakan oleh kakak-kakaknya, dikecewakan oleh Potifar, istri Potifar, dikecewakan oleh juru minum. Yusuf itu semua area hidupnya, semua orang bertemu dengannya hampir semua mengecewakan dia. Tetapi Yusuf tidak memilih untuk ada dalam kekecewaan. Sehingga apa? Dia tetap lihat masa depan. Enggak, saya lihat masa depan. Tidak akan ada hambatan. Ini tidak bisa menghambat saya. Jadi kekecewaan membuat mata kita tertutup untuk melihat masa depan. Anak-anak muda, kalau engkau memelihara kekecewaan, engkau tidak akan bisa melihat masa depanmu. Ada anak muda di sini kecewa dengan orang tuanya yang di rumah. Pasti ada, saudara. Masih ingat di waktu youth camp, saudara? Waktu bicara tentang sesi pemulihan hati, apalagi bicara tentang keluarga, sesi keluarga, saudara. Saya masih ingat ya. Dari depan sampai belakang nangis semua. Bahkan mentor pun nangis, saudara. Saya bilang, wah ini bukti bahwa apa? Banyak anak muda yang kecewa dengan orang tua. Banyak sekali. Di Atambua, di Timor ini semua. Saya punya usut kenapa orang di Timor sini banyak anak muda kecewa dengan orang tua. Oh, saya baru ingat ya. Orang tua di sini, kata-katanya itu buset deh. Dari kandang satu ke kandang yang lain dia sebutkan semua. Jadi akhirnya betul anak-anak di Timor ini cenderung sakit hati terhadap orang tua. Jadi anak-anak muda, kalau engkau tetap memelihara sakit hati, engkau pasti disakiti oleh orang tuamu, pasti. Tapi saudara tetap tinggal dalam sakit itu pilihanmu. Kalau engkau tetap dalam sakit hatimu, ingat dampak negatifnya. Masa depan ini gak bisa lihat, saudara. Bukan hanya bisa menggapai masa depan, gak bisa lihat, saudara. Pilihlah hari ini untuk selesaikan. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, jadi kekecewaan ini, orang yang kecewa ini cenderung mengecewakan orang lain, saudara. Saudara pernah berjumpa dengan orang-orang yang sering mengecewakan saudara? Sering ya? Ternyata ada pemicunya. Mereka juga orang-orang yang banyak dikecewakan sama orang lain. Maka ini berita baik bagi kita sebetulnya. Kalau bagi kita yang sudah percaya, sungguh-sungguh memahami tentang kebenaran, kita bertemu dengan orang-orang jenis begini, kita maklum, malah kita doakan. Katakan amin, saudara. Malah kita doakan, aduh Tuhan, saya juga seperti itu. Jadi kita tidak menghakimi orang, saudara. Ketika orang mengecewakan kita dan kita sudah mau curiga, pasti dia sakit hati dengan siapa ya? Enggak, saudara, jangan menghakimi orang ya. Ini kita tidak sedang menghakimi orang, tapi kita tahu saja. Orang yang cenderung menyakiti, kemana-mana dia bisa trouble dengan orang lain. Semua yang dia temui, mau dengan siapa saja trouble dengan dia. Kan ternyata apa? Dia membawa sakit hati, dia membawa kekecewaan. Kalau untuk urusan mencari pasangan hidup, oke, monggo saudara. Kalau saudara bertemu dengan orang, kok dia nyakitin melulu, kenapa setiap kali apa dia sakitin saya terus? Wah, itu sudah harus
Lihat, mumpung belum menikah, saudara pikir-pikir dulu. Katakan amin anak muda. Anak muda tidak ada. Oh, dia berjumpa dengan orang-orang yang baik terus. Puji Tuhan. Jadi orang yang kecewa cenderung untuk mengecewakan orang lain. Karena itu plan-plan Tuhan. Selesaikan kecewamu supaya kamu tidak mengecewakan yang lain. Katakan amin. Ya iya toh. Memang ada istilah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi jangan kamu datang kasih tajam orang terus gitu. Kan ayat bilang besi menajamkan besi, saya menajamkan siapapun yang berjumpa dengan saya. Selesaikan kekecewaanmu, saudara. Supaya kita, kalaupun kita kasih kecewa orang, kita minimalisirlah untuk bisa mengecewakan orang lain. Yang mengerti katakan amin, saudara. Orang lain di sekitar Yusuf, banyak yang mengecewakan Yusuf, saudara. Usut punya usut, dimulai dari siapa, saudara? Kalau kita lihat kakak-kakaknya Yusuf, ternyata mereka kecewa dengan orang tua mereka. Kok bajunya Yusuf kok bagus banget, kami punya baju, aduh. Jadi kakak-kakaknya Yusuf itu sudah kecewa lebih dulu dengan orang tuanya. Bagaimana perlakuan orang tua terhadap Yusuf? Istri Potifar, kecewa kenapa? Dia panggil-panggil Yusuf, Yusuf kabur terus. Dia kecewa dengan Yusuf. Jadi orang-orang di sekitar Yusuf, orang-orang yang kecewa, makanya mereka mengecewakan dia, saudara. Yang keenam, kekecewaan ini harus kita atasi. Karena apa? Membuat kita lemah semangat kita, gampang putus asa, saudara. Padahal orang berkata orang yang berhasil itu kalau dia punya semangat dan kalau dia tidak gampang putus asa. Baru nggak bisa, baru mentok sedikit langsung memang nggak bisa ya. Ini gampang putus asa begini, repot ini. Dia mau kerja apa saja sudah bisa, saudara. Karena apa? Mau kerjakan apa saja pasti ada hambatannya. Saya dorong orang anak-anak yang bermain musik, ada waktu di mana engkau merasa mentok, bosan, kamu harus atasi itu. Kenapa? Anggap ini gunung, kamu lagi sudah mau sampai di puncak, saudara. Sudah mau sampai puncak, saudara putus asa, nggak lihat puncak. Padahal ketika saudara sampai di puncak, saudara bisa lihat, indah sekali. Ada banyak orang-orang berhenti di tengah, berhenti di atas, sudah mendekat, saudara. Kekecewaan membuat banyak orang ini lemah semangatnya, gampang putus asa, saudara. Gampang menyerah. Sehingga kita harus selesaikan setiap kekecewaan itu. Katakan amin, saudara. Nggak boleh, kekecewaan tidak boleh ada dalam hidup saya. Bilang sama-sama dengan saya, kekecewaan jangan ada dalam hidup saya. Amin. Kekecewaan bentuk apa saja tidak boleh, saudara. Karena apa? Itu merusak semua. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita akan menang atas kekecewaan? Dalam beberapa menit, saudara, kita belajar sama-sama. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Daud juga mengalami banyak kekecewaan dalam hidup dia. Di tengah-tengah keberhasilan-keberhasilan yang dia alami, dia banyak kecewa, saudara. Tapi dalam kekecewaan yang dia alami, kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat 2 sampai yang ketiga, saudara. Daud tetap datang mendekat kepada Tuhan. Kalau kamu kecewa, kamu datang ke siapa, saudara? Datang curhat ke orang? Belum, saudara, datang kepada Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Daud sadar betul di tengah-tengah kehidupannya yang banyak sekali kekecewaan yang dia alami. Baik ekspektasi-ekspektasi yang dia harapkan tidak terjadi, saudara. Tetapi Daud memilih untuk datang mendekat kepada Tuhan. Seperti Yusuf juga, saya katakan tadi, seluruh orang-orang di sekitar dia hampir semua mengecewakan dia. Tapi saya tahu yang membuat dia bisa tetap kuat saat orang mengecewakan dia, saat ada kondisi mengecewakan dia. Yang dia cari adalah dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mendekat kepada Tuhan,
saudara pasti tidak ada kekuatannya. Dalam kekecewaan apapun, datang mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan, saudara. Karena waktu kita kecewa dengan satu hal, mungkin akan datang kekecewaan berikutnya, saudara. Dan kekecewaan itu bisa saja numpuk, gak bisa membuat engkau bangkit lagi. Kau tidak bisa datang kepada manusia, karena engkau bisa dikecewakan juga sama manusia. Datang dan mendekat kepada Tuhan seperti Yusuf. Kakak-kakaknya kecewakan dia. Dia tidak memikirkan kekecewaan itu, tetapi dia bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dia tidak tenggelam dalam kekecewaan itu. Dia menang terhadap kekecewaan, terhadap keluarga-keluarganya. Dia menang terhadap kekecewaannya, terhadap situasi. Kalau dia mau jujur dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, kan kemarin mimpinya ini saya menjadi pemimpin. Kenapa realnya begini, saudara? Tapi dia tidak bertanya seperti itu. Dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang bekerja dalam hidupnya adalah Tuhan yang setia, yang sempurna. Ada waktu-waktu di mana saudara-saudara lakukan yang baik buat seseorang, tetapi tidak ada balasannya, saudara. Kalau realistisnya bagi manusia ya kita harus marah, saudara. Tetapi Tuhan berkata, itu urusan Tuhan, saudara. Urusan kita adalah kita sudah lakukan dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu kita lakukan bukan hanya untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Supaya kita bisa terhindar dari kekecewaan, saudara. Dan kita melihat pribadi kita waktu kita datang kepada Tuhan, alami kembali pewahyuan-pewahyuan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan berkata, engkau anakku yang kukasihi. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku setia dengan engkau. Dengarkan pewahyuan-pewahyuan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita mendekat kepada firman Tuhan. Kalau tidak datang mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman Tuhan, saya pastikan saudara akan tambah kecewa. Saudara akan berlarut-larut dalam kekecewaan. Kecewa dengan Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan. Saya tahu firman Tuhan akan datang. Saya suka ayat ini berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau firman itu datang kepada kita, Tuhan tidak hanya sekedar mengizinkan engkau ada dalam mungkin lembah kekecewaan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang melatih engkau. Dan saya percaya bahwa engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau adalah pribadi yang pasti sedang direncanakan Tuhan untuk sesuatu. Tapi engkau perlu melewati kekecewaan demi kekecewaan. Seperti Yusuf, dirancang Tuhan menjadi pemimpin yang besar, tapi dia harus melewati kekecewaan demi kekecewaan. Dia harus melewati, dikecewakan oleh seluruh orang-orang di sekitar dia. Tapi itulah yang membuat bahwa betul Yusuf bisa tampil sebagai pemimpin yang bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena proses kekecewaan demi kekecewaan yang dia alami. Dan dia terus datang kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, memahami menurut cara pandang Tuhan, memahami menurut rencana Tuhan, dan dia bisa lewati itu, saudara. Saya percaya kekecewaan saudara hanya bisa dilewati kalau saudara melihat dengan cara pandang Tuhan segala sesuatu. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan suami kita, wih Tuhan, kalau orang lain kasih kecewa, wih tidak apa-apa, tapi ini suami itu. Tapi ternyata dikatakan bahwa dalam keluarga itu tempat pemuritan yang paling efektif. Keluarga tempat pembentukan karakter yang paling efektif. Pembentukan pemimpin. Saya sempat bertanya, Tuhan, di mana tempat pembentukan pemimpin paling utama? Saya berpikir sekolah. Saya berpikir gereja. Enggak loh. Tempat pembentukan pemimpin paling utama ada dalam keluarga. Ternyata kita diproses dalam keluarga. Mungkin dibawa kepada yang namanya keadaan yang membuat kita kecewa. Tapi di sanalah proses kepemimpinan itu, proses
karakter ilahi itu terbentuk di situ, saudara. Seperti karakter mengasihi, karakter mengampuni, karakter merespon segala sesuatu dengan kacamata firman, dengan sudut pandang Tuhan, saudara. Kalau hanya pakai sudut pandang perasaan, kita akan kecewa terus. Alihkan sudut pandang perasaanmu kepada sudut pandang firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk membentuk kita menjadi makin mulia, makin sempurna. Jadi datang dan mendekat kepada Tuhan, lihat seperti apa Tuhan memandang peristiwa yang kita alami, seperti apa Tuhan bekerja dalam proses kekecewaan yang kita alami. Dan bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi berharap kepada janjinya, saudara. Roma 5 ayat yang kelima, saudara. Hanya berharap kepada janji Tuhan, janji yang tidak akan bisa mengecewakan kita, saudara. Saudara, kalau saudara berharap kepada manusia, kita hanya akan kecewa demi kecewa, saudara. Tetapi hari ini putuskan untuk saya mau percaya, berharap kepada janji Tuhan. Putuskan hari ini, saya hanya berharap kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang memberikan jaminan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan jalan keluar dalam hidup kita. Dan bahkan yang terus menjamin bahwa keadaan kita akan tetap baik-baik saja. Kita akan pasti bisa melewati semua proses, dikecewakan siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Berapa banyak yang percaya di tempat ini bahwa proses kekecewaan apapun engkau bisa lewati? Amin. Proses kekecewaan apapun bisa dilewati. Ada orang berkata, Pak, kalau yang lain ini bisa, tapi yang satu ini sudah bisa. Bisa, saudara. Semua proses kekecewaan itu, kalau kamu anak Tuhan, semua dirancang Tuhan untuk kebaikanmu. Berarti kamu bisa lewati semua itu. Tapi bagaimana engkau bisa melewatinya? Pasti datang, mendekat kepada Tuhan, dan berharap kepada janji Tuhan. Kamu berharap kembali kepada manusia, pasti kamu kecewa. Tapi kamu percaya kepada kesetiaan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidupmu. Kau pasti bisa melewati, menyelesaikan semua kekecewaan apapun dalam hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bagaimana kita menang atas kekecewaan. Hal yang kedua ini adalah mengkomunikasikan, mengungkapkan, saudara. Ternyata dalam diri Yesus banyak kali dibuat kecewa, saudara. Yesus pernah dikecewakan oleh Yudas, betul? Yesus pernah dikecewakan oleh Petrus. Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Yesus dikecewakan oleh orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang Nazaret, keluarga-keluarganya. Yesus dikecewakan oleh murid-murid, cuma suruh doa 1 jam saja tidak bisa. Banyak sekali orang-orang yang mengecewakan Yesus. Makanya banyak tulisan yang Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, saudara. Karena memang banyak. Tetapi ternyata kekecewaan itu Yesus ungkapkan. Seperti ketika dia katakan kepada Yudas, dia berkata, dia ungkapkan apa yang sebetulnya akan dilakukan oleh Yudas. Kepada Petrus dia berkata bahwa sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus ungkapkan. Tapi tadi ada tahap pertama tadi, kita ungkapkan di hadapan Tuhan dulu, kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita keluarkan, saudara, apa kecewa kita, saudara, di hadapan Tuhan. Sadar dan ungkapkan di hadapan Tuhan. Kita komunikasikan, Tuhan saya kecewa dengan ini, saudara. Karena ternyata berlaku yang dikatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Katakan amin, saudara. Jadi saudara harus ungkapkan, Tuhan saya kecewa dengan satu hal ini. Ini apa? Kita sampaikan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita punya kesempatan seperti Yesus mengkomunikasikan kepada orang-orang yang kita kecewa,
Tapi kita sudah pulih dulu baru kita komunikasikan dengan orang yang kita kecewa. Karena kalau belum pulih, kita datang, saya kecewa dengan lu, gitu. Ini bukan jadi baik, ini memperpanjang ini. Lu tahu, gua kecewa. Sambil lu begini-begini, ini kita pulih dulu, kita ungkapkan di hadapan Tuhan, kita pemulihan dengan Tuhan, baru satu saat dapat momen yang tepat kita beritahu, sebetulnya saya kecewa dengan kamu dalam hal ini, tapi saya sudah pulih dulu. Begitu dong ya. Jadi jangan ini, saya sebetulnya kecewa dengan kamu dan sampai sekarang, sampai kapanpun juga saya akan kecewa dengan kamu. Bukan begitu. Makanya saya berkata kita datang kepada Tuhan dulu, kita pulih dengan Tuhan dulu. Karena pasti komunikasi kita dengan orang yang mungkin membuat kita kecewa ini akan bisa clear. Dan yang berikut, untuk kita bisa menang terhadap kekecewaan, kita tidak bisa keluar yang namanya pengampunan. Kalau kamu mau menang terhadap kekecewaan, kamu harus punya jiwa harus punya senjata dalam hidupmu. Kekecewaan demi kekecewaan boleh dialamatkan dari manapun, dari depan, kanan, kiri, muka, belakang. Saya punya senjatanya, pengampunan. Katakan amin. Pengampunan. Pengampunan. Jelas sekali Yusuf di dalam hidupnya juga mengalami sakit hati demi sakit hati, kekecewaan demi kekecewaan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa ketika dia mengalami pemulihan dengan Tuhan, yang dia lakukan adalah dia mengampuni saudara-saudaranya. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, itu bicara tentang bagaimana Yusuf menceritakan tentang semua yang terjadi atas hidupnya. Dia berkata bukan kalian, tapi Tuhan yang rencanakan semuanya. Tuhan yang pakai semua situasi itu yang tidak enak itu untuk membawa saya jadi pemimpin kedua di Mesir. Supaya apa? Supaya saya bisa memelihara kalian semua. Lihat, ini hanya bisa terjadi ketika Yusuf melihat dari kacamata sudut pandang Tuhan semua yang terjadi. Indah ya ketika kita melihat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk supaya kita belajar untuk mengampuni, saudara. Dan ada orang-orang yang kita berikan pengampunan yang kadarnya tinggi, saudara, karena mungkin dia sering buat kita sakit hati. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang di sekitar kita menjadi alamat kasih dan bahkan pengampunan kita, saudara. Sehingga memang karakter kasih dan pengampunan ini memang ada dalam kehidupan kita setiap saat. Karena apa? Hampir setiap saat kita mungkin akan bisa dikecewakan oleh orang lain. Jadi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tapi ada satu kisah juga dalam Alkitab. Yesus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Yesus mengampuni Petrus, saudara. Dan pengampunan Yesus kepada Petrus betul-betul pengampunan yang saya berkata tuntas sekali, saudara. Karena dia bukan hanya mengampuni Petrus, tetapi Yesus memberi kesempatan kembali. Ada kita berkata ya saya ampuni, tapi memberikan kesempatan. Betul tidak? Kalau berikan kesempatan tidak mungkin lagi. Saya pernah membaca satu kisah, saudara. Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika yang terkenal, saudara. Dia pernah waktu dia berkontestasi pertama untuk jadi presiden Amerika, dia memiliki saingan dari partai sebelah, namanya Stanton. Jadi Stanton itu menjelek-jelekan Abraham Lincoln, menjelekkan dengan semua, dengan main fisik, apa semua dia jelekan, saudara. Tapi apa yang terjadi waktu Abraham Lincoln jadi pemimpin? Waktu dia tetap, walaupun dibikin hoax apapun yang disebarkan oleh lawan politiknya, tetap jadi, saudara. Dan apa yang terjadi? Abraham Lincoln menjadi presiden. Dan waktu mendapat kesempatan untuk menyusun semua
eh, perangkat-perangkat dalam pemerintahan. Dia tempatkan orang yang menjadi lawan politiknya ini sebagai sekretaris, tidak salah. Dan apa yang terjadi, waktu berjalan dan Abraham Lincoln meninggal. Akhirnya seorang sekretaris ini yang merupakan dulu lawan politiknya yang akhirnya diampuni dan dipercayakan oleh Abraham Lincoln. Dia nangis di depan kubur. Dia berkata, wah, dia tidak mungkin buat sesuatu yang seperti ini. Jadi saya percaya bahwa seperti Yesus memiliki pengampunan yang tuntas, bukan hanya mengampuni, tetapi Yesus berkata, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus tanya kepada dia. Petrus terakhir sadar bahwa dia tidak mengasihi seperti apa yang Yesus mau. Tetapi Yesus berkata, tidak apa-apa, tapi mulai hari ini gembalakan domba-dombaku. Kamu tetap melayani ya. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang kecewa, kita bisa menang atas kekecewaan kalau kita memiliki pengampunan, dan pengampunan itu seperti Tuhan Yesus mengampuni. Katakan amin, saudara. Ampuni sampai semua kekecewaan dalam hidupmu itu betul-betul tuntas, saudara. Dan yang berikut, fokus kepada visi dan panggilan hidup kita, saudara. Lukas 23 ayat yang ke-46. Sekalipun banyak orang-orang yang menyakiti Yesus, banyak orang-orang yang membuat Yesus kecewa, tapi tidak membuat Yesus keluar dari fokusnya untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini bagaimana kita bisa menang atas kekecewaan? Saat kita tahu visi kita, saat kita tahu panggilan hidup kita, saat kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan yang harusnya terjadi dalam hidup kita, dan kita melakukan itu, kita menghidupi itu, kita fokus kepada panggilan itu. Seperti Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34, dia berkata, yang aku kehendaki adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Seperti juga Paulus dalam suratnya dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata bahwa Paulus fokus kepada panggilan sorgawi dalam hidupnya. Panggilannya untuk menghidupi semua rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya, tetapi juga untuk menghidupi panggilannya untuk bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian, membawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa hanya dengan kita fokus kepada panggilan, kepada visi Tuhan, kita akan bisa berkata bahwa kekecewaan itu minggir, kekecewaan itu pergi. Katakan amin. Tapi kalau kita tidak sedang berusaha fokus kepada rencana Tuhan, hanya orang kecewakan sedikit saja kita sudah gak ada semangat, saudara. Tetapi mari hari ini, saudara, bagaimana kita menang atas kekecewaan? Datang dan berharap kepada Tuhan, komunikasikan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Baru ketika kita sudah pulih, kita komunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita. Ampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita dan memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan dalam hidup kita, sampai pengampunan itu betul-betul tuntas dalam hidup kita. Kita bisa dengan bebas mendoakan orang, memberkati orang, saudara. Kalau kita belum ampuni dengan tuntas, sulit bagi kita untuk melepaskan berkat, memberikan doa yang tulus bagi orang lain. Dan yang berikut, yang keempat, bagaimana kita menang? Fokus kepada visi dan panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Apapun yang terjadi, ingat, perjalanan hidup kita bukan tinggal dalam kekecewaan. Kita harus terus maju, kita harus terus bangkit, kita harus terus maju untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian untuk supaya banyak orang yang akan juga mengalami Tuhan dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, saudara.